kalender Hijriah. Tapi kalau antum pakai kalender Masehi 365, kita umat Islam, apakah pantas ibu kita hanya dapat satu hari? Kata Nabi SAW, "Raghima anfuh, thumma raghima anfuh, thumma raghima anfuh, qila man ya Rasulullah." Celaka itu orang, sengsara itu orang, penuh dengan debu hidungnya itu orang. Qila, siapa ya Rasulullah SAW? Siapa orang itu? Man adraka walidayhi au ahadahuma thumma lam yadkhulil jannah. Orang yang hidup bersama orang tuanya, satu atau kedua-duanya. Dia hidup mendapatin satu atau dua orang tuanya masih hidup. Celaka orang ini kalau ternyata nggak bisa masuk surga dia jamaah. Jamaah, pintu surga yang paling indah kata Nabi SAW itu orang tua kita, bapak ibu kita. Dan dia dekat sama kita. Dialah yang melahirkan kita. Dialah yang punya jasa besar sama kita. Kalau kepada mereka antum nggak bisa masuk surga lewat keduanya, antum mau lewat pintu yang mana masuk surga? Ustaz, ana mau masuk lewat pintu sodakoh. Bisa jadi sodakoh antum hanya pencitraan dari antum, karena sama orang tua antum nggak baik. Antum berbuat baik sama manusia, antum bangun masjid, antum bantu anak yatim, sama orang tua sendiri nggak baik, berarti antum riak selama ini berbuat. Wallahi jamaah, kita perlu lihat awsatu abwabil jannah. Pernah ada seorang yang bertanya kepada Abu Darda. Dia mengatakan, ya Abu Darda, ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Kata Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab aw ihfazhu. Kalau engkau mau, engkau buang itu pintu. Kalau engkau mau, engkau jaga itu pintu. Wallahi jamaah, enggak main-main urusan berbakti sama orang tua. Sebagian umat Islam hidup dengan gaya orang-orang kafir. Memang di barat itu, mungkin nggak semuanya, itu anak kalau umur 18 tahun itu sudah bebas. Dia mau berbuat apa, orang tuanya tidak bisa intervensi. Makanya kadangkala ya ada umat Islam di sana jamaah. Di Amerika, anak punya teman, dia lagi ziarah ke rumah temennya dari Jamaika. Dia tanya, mana putrimu fulanah kemana? Kata bapaknya, nggak tahu. Sudah mau jadi pelacur, mau jadi penyanyi, mau jadi apa? Orang tua sudah tidak bisa intervensi. Itu dalam kehidupan mereka. Dan mereka juga anak-anak tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Dalam budaya mereka selesai sudah. Sehingga banyak di sana panti jompo, tempat orang tua dititipkan di sana. Kenapa? Karena anaknya udah hanya mengingat ibunya setahun sekali. Mengingat, nggak ada hari bapak, ada hari bapak jam. Ada. Belum. Ada hari bapak. Di Indonesia ada. Tanggal berapa? Anak kok nggak pernah dapat hari bapak ya? Jamaah, kunu du'atan wa antum samitun. Pesan salah satu ulama mengatakan, jadilah kalian penyeru kepada Islam
juru dakwah dalam kondisi antum diem, nggak bicara tapi antum pendakwah. Bingung gimana mau jadi pendakwah Ustaz kalau diem. Dikatakan bil akhlak, dengan akhlak kalian. Ada seorang suami istri bawa ibunya, kalau nggak salah dari Timur Tengah sana, dibawa ke Amerika berobat ibu. Itu yang perempuan itu, istrinya itu nangis terus jagain ibunya di ruang ICU. Dia nunggu di luar, dia tungguin ibunya. Suaminya kadang-kadang keluar. Perawatnya itu heran ngelihat dia ini penampilannya gak seperti biasanya di Amerika. Maka perawatnya penasaran, tanya, "Anti kok nangis terus?" kata dia. "Siapa yang sakit ini?" Kata perempuan itu, "Mertua Ana," kata dia. "Mertua? Anti begitu pedulinya sama mertua Anti?" kata dia. "Ana sama ibu Ana sendiri gak tahu kemana ibu Ana. Ana hanya ingat sekali dalam setahun Ana kirim hadiah buat ibu Ana," kata dia. Lalu perempuan ini mengatakan, "Ana muslimah," kata, "aku seorang muslim." "Apa itu Islam?" kata dia. Diceritakan tentang Islam sama dia. Akhirnya wanita ini tertarik untuk masuk Islam. Dikasih buku, berangkat ke Islamic Center, masuk Islam jamaah. Hanya melihat akhlak seorang muslim berbakti kepada orang tuanya. Hanya melihat. Dia nggak bicara apa-apa. Ahibati fillah. Di surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Nanti dibaca. Karena kita itu disuruh membaca sama Allah. Iqra. Dan alhamdulillah semua bisa bawa Quran. Walaupun tidak dalam mushaf, tapi dalam HP-nya. Untuk semua punya. Coba yang punya HP dibuka. Buka HP-nya. Malu kalau ada muslim punya HP nggak ada aplikasi Al-Quran di dalam. WhatsApp ada, YouTube ada, Facebook ada, game ada. Quran ada. Quran terjemahan. Di mana Pak Ustaz download Quran terjemahan? Subhanallah. Seharusnya pertama antum beli HP, yang di download adalah Al-Quran. Allah mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kata Allah, kami mewasiatkan kepada manusia, memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi yang nyuruh antum berbuat baik itu bukan paman antum, bukan ustadz, tapi Allah. Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik sama orang tua. Walaupun orang tua antum kafir. Ada sebagian pertanyaan yang kadang-kala datang mengatakan, "Ustadz, anak ini dibuang sama orang tua anak dulu Ustadz. Anak punya bapak menceraikan ibu anak. Ibu anak akhirnya bekerja, bapak anak bekerja, anak dititipkan ke kakek dan nenek. Sekarang ketika anak sukses, bapak ibu anak ingin anak berbakti sama dia. Subhanallah, yang nyuruh antum berbakti bukan bapak ibu antum, tapi yang menciptakan antum yang nyuruh antum berbakti.